Selamat pagi. Kembali kita berjumpa hari ini. Bagaimana? Semangat ya, supaya apa yang teacher tampilkan kalian bisa menangkap dengan baik. Pagi ini kita pelajaran matematika. Di pagi hari ini teacher akan mengulang sedikit tentang tanda besar dan tanda kecil. Karena masih teacher lihat ada yang tidak bisa membedakan mana besar dan mana kecil. Coba kalian lihat di papan tulis. Di sini ada dua tanda. Coba lihat ini, runcingnya ke depan, ke kanan ya runcingnya. Sementara yang satu lagi runcingnya ke kiri. Jadi yang mana besar dan yang mana kecil, agar mudah membedakannya, coba kalian letakkan garis di depan. Maka akan menjadi huruf B. Berarti B itu besar. Dan yang satu lagi, jika teacher letakkan garis di depan, maka terbentuklah huruf K. K berarti kecil. Jadi ini besar, ini kecil. Jadi besok teacher tidak lihat lagi, masih keliru yang mana besar dan mana kecil. Oke? Kita masih lanjut dengan sifat pengerjaan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan cacah. Kalian hendaknya bisa membedakan mana bilangan bulat dan mana bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat itu termasuk di dalamnya sebelah kiri dari 0, berarti negatif. Kemudian 0 dan positif. Berarti bilangan bulat itu termasuk minnya. Bukan hanya positif saja, tapi min juga masuk. Min atau tanda kurang. Jadi bilangan bulat terbagi atas 3. Bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Tapi bilangan cacah dari 0 sampai seterusnya ke kanan, tidak masuk min atau negatif. Kita lihat contoh pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Perhatikan contoh di papan, yaitu contoh pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Kalau kita perhatikan soal ini, di dalam soal ini terdapat beberapa tanda. Ada kurang, ada bagi, ada kali, dan ada tambah. Jadi cara pengerjaan operasi hitungnya, bagi dan kali itu selalu diutamakan daripada kurang ataupun tambah. Bagi dan kali lebih dulu. Dan kalau ada bagi dan kali, maka ini kedudukannya setingkat. Yang mana dulu dikerjakan dulu. Yang mana lebih dulu letaknya dikerjakan dulu. Seperti di sini 135 bagi 9 kali 3. Berarti bagi di depan. Maka bagi dulu baru kali. Tapi kalau di depan kali lalu di belakang bagi, maka ya kali dulu baru bagi. Jadi kedudukannya setingkat. Jadi kita mengerjakannya 180 ini salin. Kurang 135 kalau kita bagi 9 hasilnya 15. Kita kali 3 tambah 18. Dan sekarang ini ada kurang, ada kali, ada tambah. Maka yang kita kerjakan kali. Berarti kita kalikan ini. Yang depan disalin. Sekarang tinggal dua tanda, kurang dan tambah. Kurang dan tambah ini juga setingkat atau sama kuat. Yang mana dulu dikerjakan dulu. Biasanya yang di sebelah kiri itu selalu lebih dulu pada di sebelah kanan. Maka yang kita kerjakan dulu kurang karena dia di depan. Kita kurangkan.
tambah 18. Maka hasil terakhir 153. Coba kalian perhatikan soal yang teacher buat di papan ini. Di dalam soal ini ada beberapa tanda. Ada tanda kali, ada tanda bagi, dan ada tanda kurang. Tadi teacher sudah katakan bahwa tanda kali dan bagi lebih didahulukan daripada tanda tambah dan kurang. Jika kali dan bagi letaknya bergandengan, maka yang mana dulu didulukan. Seperti dalam soal ini, kali dulu baru bagi. Berarti kalian kerjakan kali ini dulu, cari hasilnya, nanti hasilnya baru kalian bagikan dengan angka yang di belakangnya. Jadi cara pengerjaannya, kita kalikan ini plus kali min berarti min 15 kali 30 berarti 450. Bagi min 2 kurang 15. Bagi dan kurang, ini lebih dulu karena ini lebih tinggi tingkatannya. Kita pakai syarat rumus ya. Min bagi min berarti hasilnya plus. Maka 450 bagi 2 hasilnya 225 kurang 15, sehingga hasil terakhir 210. Perhatikan contoh yang ketiga. Di sini kita lihat di dalam soal itu ada tanda kurung. Ya. Bilangan-bilangan ini terletak di dalam tanda kurung. Maka yang harus kita kerjakan dulu adalah bilangan-bilangan di dalam kurung itu. Kalau di sini di dalam kurungnya 67 tambah 28, maka kalian jumlahkan dalam kurung dulu. Jadi kerjakan dalam kurung. Kalau kita jumlahkan ini ternyata hasilnya 95. Kali ini juga memakai kurung. Ini kita kerjakan juga dulu. Walaupun di luarnya kali, tetapi karena ada kurung kerjakan dulu. Kalinya tetap kita salin. Kemudian 5. Ini ada tanda di luar kurung, ada tanda di dalam kurung. Ini kalian kerjakan dulu. Di antara kurang dengan kurang ini sebetulnya ada tanda kali. Maka kita pakailah sifat dari min kali min. Berarti hasilnya plus. Maka 5 di depan ini tetap min kali min plus berarti plus 45. Di depan salin. Cari lagi dalam kurung ini. 5 tambah 45 itu hasilnya 50. Nah, kemudian baru kita kalikan 95 kali 50. Hasilnya 4750. Ya, kalau cara mudahnya tutup dulu nolnya. Nah, 5 kali 5 25. 5 ditulis, 2 disimpan. 9 kali 5 45 tambah 2 47. Kalau 0 tadi disimpan, letakkan lagi. Kan contoh yang keempat. Di dalam soal ini juga menggunakan beberapa tanda. Tetapi kalau kita lihat soal di sini, maka yang kalian kerjakan dulu, ini tanda di luar kurung ada min,
di dalam kurung ada min juga. Berarti di antara ini terselip tanda kali. Maka min kali min adalah plus. Berarti 63-nya disalin. Yang lain kita salin dulu. Yang di depan, ya, di depan ini boleh kita kerjakan. Ya, min 30 tambah 17. Atau kalian mau salin dulu juga boleh. Nah, ada tambah, ini masih tambah dan bagi. Berarti yang dikerjakan dulu bagi. Maka yang lain kita salin. Min 30 tambah 17. Nih, tambah 63 bagi 7, hasilnya 9. Nah, lihat ini, menjumlahkan dua bilangan bulat dengan tanda beda. Menjumlahkan, ini tanda tambah kan? Berarti kalau kita menjumlahkan dua bilangan bulat di mana tanda berbeda, maka angka kalian kurangkan. Lalu ikut tanda yang besar, angkanya besar. Ikut tanda yang angkanya besar. Jadi tanda berbeda, angkanya kalian kurangkan. Lalu untuk tanda, ikut tanda angka yang besar. Jadi 30 kurang 17, hasilnya 13. Maka untuk tandanya, ikut tanda angka yang besar. Berarti hasilnya min 13 tambah 9. Ini juga kita menjumlahkan dua bilangan bulat di mana tandanya berbeda sini ya. Maka angka dikurang. Kita kurangkan, ikut tanda yang besar. Kurangkan dulu, 13 kurang 9, 4. Ikut tanda yang besar, min. Tapi kalau ada contoh, kalau ada min 5, min 10, ya, kalau kita kurangkan di mana tandanya sama, maka cara pengerjaannya jumlahkan angkanya. Lalu ikutlah tanda yang sama tadi. Jumlahkan. Tidak sama dengan seperti tadi. Kalau tadi tandanya berbeda, angka dikurang. Kalau ini tandanya sama, maka angka dijumlah. Tanda tetap ikut tanda yang sama ini. Berarti hasilnya 15, di sini tandanya ikut. Ya, min 15. Jelas? Sekarang teacher akan memberikan contoh soal cerita lagi. Bunyi soal cerita nomor 1. Di sebuah stadion sepak bola, mula-mula ada 2.450 penonton. Jadi kalian juga bisa lihat di layar ya. Setelah beberapa lama, datang lagi 225 penonton. Jika sebanyak 850 penonton adalah perempuan, berapa orang penonton laki-laki ada di stadion itu? Jadi kalau dia soal cerita, teacher mau kalian jawab pakai kalimat dulu. Tidak jalannya dulu. Jawab pakai kalimat, setelah itu baru buat jalannya. Jadi kita menjawab soal cerita ini. Berapa orang penonton laki-laki yang ada di stadion tersebut? Maka kita jawab, kata berapanya tidak ditulis lagi. Cara menjawabnya, jadi banyak penonton laki-laki yang ada di stadion tersebut baru sama dengan baru jalannya. 2.450 penonton. Lalu karena datang lagi berarti tambah 225 penonton. Itu jumlah penonton semuanya. Sekarang yang perempuan ada 850. Maka mencari banyak penonton laki-laki, kita kurangkan dengan banyak penonton perempuan tadi. Berarti kurang 850 penonton. Sama dengan, harus kalian cari hasilnya. Cica ulang lagi jalannya. 2.450 penonton tambah 225 penonton kurang 850 penonton. Ya, silakan kalian cari hasilnya.
Yang penting kalian mengerti jalannya. Kalimat dulu baru jalan. Jelas? Siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD Merdeka mengadakan karya wisata dengan menggunakan 3 bus. Setiap bus diisi oleh 54 siswa. Jika sebanyak 15 guru ikut karya wisata menggunakan bus-bus tersebut, berapa jumlah seluruh siswa dan guru yang ikut karya wisata? Jadi kita jawab soal cerita ini dengan kalimat dulu, baru jalan. Maka jawabannya jumlah seluruh siswa dan guru yang ikut karya wisata sama dengan, nanti kita pakai satuannya orang ya. Guru juga orang, murid juga orang. Jadi ada 3 bus. Satu bus isinya 54 siswa. Berarti 3 kali 54 orang. Lalu tambah dengan guru ada 15 orang. Jadi tambah 15 orang. Sama dengan, kalian carilah 3 kali 54 berapa. Nanti tambahkan dengan 15. Itulah hasilnya. Jadi teacher mau dalam soal cerita kalimat dulu baru jalannya. Jelas? Setelah beberapa contoh yang teacher berikan pada kalian, sekarang kalian lagi yang harus mengerjakan soal atau tugas. Halaman 18, kelompok A, mulai dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kemudian ditambah halaman 25, kelompok A juga, tetapi nomor 1 sampai 5. Ya, silakan kerjakan tugas ini sekarang juga.